Pak matursun ya Pak. Iya, mangga mangga langsung dulu lah. Itu tempat bertasakurnya Pangeran Walangsungsang. Itu asli putra mahkota Pajajaran dari putra yang Prabu Siliwangi dengan nama gelar Sri Baduga Maharaja Dewata Agung Prana yang Prabu Siliwangi. Cuma kebanyakan orang sekarang memanggilnya Siliwangi. Itu ada detailnya. Detail daripada Raja Pajajaran dengan nama Sri Baduga Maharaja yang Prabu Siliwangi. Beliau menikah dengan Ibu Ratu Mas Subang Larang atau dengan nama sebutan Subang Keranjang. Kerajaan. Ya. Atau Subang Larang atau Subang Keranjang. Nah, Subang Larang itu saking mahalnya mahar. Maharnya mahal. Larang mahal. Itu. Nah, itu dari awal ya, dari nol. Gitu. Beliau menikah, Eyang Prabu menikah dengan Ibu Ratu Mas Subang Keranjang atau Subang Larang karena ingin minta mas kawinnya dengan Lintang Kerti. Ya, Lintang Kerti. Nggih, mangga. Jadi ya, sekarang berbentuk tasbih. Makanya kan larang. Di saat itu masih era Hindu Buddha. Pas beliau menikah dengan Eyang Prabu dengan Ibu Ratu Mas Subang Keranjang. Ya, diislamkanlah beliau. Makanya Ibu Ratu Mas Subang Larang juga atau Subang Keranjang menikah dengan Eyang Prabu ya harus diislamkan dulu. Nggak mungkin belum Islam sudah masuk ke ini kan. Nah, jadi diislamkan dulu membaca kalimat syahadat. Gitu. Habis selesai itu menikahlah, punya putra 2 dan punya putri 1. Nggih. Nah, terus yang satu anak pertama dari Ibu Mas Subang Larang itu sebenarnya istrinya banyak loh. Nggih, bukan satu, banyak. Makanya di mana tempat pun ada keturunan dari Eyang Prabu. Cuma yang tersurat. Maksudnya kang tersurat kang jelas. Nah, kang jelaskan Ibu Ratu Mas Subang Larang, istri sah. Kayak kentring manik ya pada istri sah. Punya putra namanya Surawisesa. Ya, Surawisesa. Anak maning anak Eyang Prabu. Bahkan banyak. Lebih dari 1 istrinya. Bahkan lebih dari 10. Itu konon katanya. Jadi kan kita kan, ya beli anak maning kangsa gake. Anak 5 ya kangsa. Anak 5 cuma saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Cuma yang jelas saya menyebutkan sesepuh saya sendiri. Atau leluhur saya sendiri karena saya orang Cirebon. Ya angkatlah sejarah Cirebon. Gitu. Nah, terus begitu selesai punya anak 3. Yang pertama dari Ibu Ratu Mas Subang Keranjang itu namanya Pangeran Walangsungsang. Terus yang kedua itu Ibu Ratu Mas Larasantang atau dengan gelar nama Syarifah Mudain. Gelar ya. Nama kecilnya Ibu Ratu Mas Larasantang nama kecil. Dan yang terakhir yang bondrotnya itu Pangeran Kian Santang. Nah, ketiga-tiganya itu dari putra dan putri sah dari Ibu Ratu Mas Subang Larang dengan ayahandanya Sri Baduga Maharaja Dewata Agung Prana Eyang Prabu Siliwangi. Konon sejarah itu sejarah awal. Karena beliau ingin mencari Islam sejati, keluarlah dari kerajaan Pajajaran. Ingin mencari jati diri.
Jati itu lewat jalur Pantura atau di pesisir Pantura. Terus linggah-linggah terus melaku sepanjang jalan Pantura, sepanjang laut di pesisir Pantura. Nah, singgahlah di Caruban Buana Nagari. Nah, itu singkatan Cirebon itu Caruban Buana Nagari aslinya. Ya, singgahlah di sini. Jare wong Jawa itu lagi tetapeng kan. Tapakurnya di sini bermunajat. Bermunajat di sini namanya Keramat Cimandung. Makanya di sini Keramat Cimandung itu tapak silatnya Pangeran Walangsungsang. Belum ada gelar Pangeran Cakrabuana, belum ada gelar Bahu Cirebon, masih Pangeran Walangsungsang atau Raden Walangsungsang, karena itu baru keluar dari Pajajaran. Dan beliau juga sudah mengelilingi untuk bertapakur di tempat-tempat lain. Cuma tetap saya yang angkat ya sejarah sini. Iya, itu pun ada, cuma yang kita bahas kan di sini. Di sini bertapakur lama kelamaan bertemulah dengan Sang Hyang Naga dan Sang Hyang Bangau. Sang Hyang Bangau. Beliau adalah resi atau biksu dari Hindu Buddha. Disinilah tempatnya Sang Hyang Bangau dan Sang Hyang Nogo. Bertemulah di sini. Dan dikasih wejangan, dikasih amanah, ya, dikasih segala, pokoknya wejangan. Biarpun dia itu adalah seorang biksu dari aliran Hindu Buddha, tetap ngasih wejangan yang baik. Boleh dikatakan beliau adalah guru besar. Bagian wong Hindu kan, di guru, cuma tetap ini yang baik. Bertapakur di sini lama kelamaan. Kalau ingin mencari Islam sejati, selesai ning kene sampai butuhe tempat ning kene anak bertapakur anak ning kene. Ya, subhanallah ya. Sampai sekarang masih terawat dengan baik. Tapi saya nggak mau nganter ke atas ya. Ini hanya sekedar simbolis di bawah aja ya. Nanti di Pancuran Mas sama yang di Batu Grobong. Itu yang tempat bertapakur. Oke, wenten yang riki. Hari ini sih tempat siar yang dulu ya. Tempat siar kanggo perkumpulan. Hari ini sih khususnya kanggo bertapakurnya pribadi. Cewek atau beliaunya itu pernah bertapakur. Dan tempat wudunya pun masih ada. Tempat wudunya untuk mengambil wudu dan untuk mengambil istilahnya cuci muka. Masih terawat dengan baik. Alhamdulillah. Di sini. Makanya dengan nama sebut terjaga dengan baik. Karena apa? Saya sebagai pengurus atau juru pelihara yang zaman dulu namanya kuncen itu memelihara. Bahasa Cirebon ngeremeni. Iya, diremeni, dipelihara. Itulah tugas saya untuk merawat dan meremeni. Dalam menanam kotor jadi sapu. Dalam menanam rusak jadi beres. Itulah tugas kuncen atau tugas. Zaman sekarang kan dari disebut parpora kan mengatakan juru pelihara. Zaman ini arahnya duduk kuncen. Zaman ginan kok. Pun arahnya juru pelihara. Iya, kita kan mengikuti. Begitu selesai dari sini, bertafakur, bermunajat, dan beliau juga bertemu dengan Samir Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sini, dikasih wejangan, dikasih apa, segala sesuatu. Sudah dikasih wejangan komplit, sudah istilahnya sudah, namun kawis cukup lah, sudah cukup. Beliau diantarlah ke Amparan Jati. Amparan Jati atau Muara Jati. Yang sekarang terkenal dengan nama Gunung Jati. Itu nama dulu. Amparan Jati. Ya, itu nama dulu. Maka biarpun orang Cirebonnya juga banyak yang tidak tahu mana Amparan Jati, mana Muara Jati. Ya di Gunung Jati. Yang sekarang namanya Gunung Jati.
pas zamannya eranya Kanjeng Syekh Hidayatullah, itu namanya Gunung Yati. Karena Kanjeng Sinuhun atau Kanjeng Suhunan. Ya, Suhunan. Makanya di situ kita kembalikan lagi ke pokok ya. Pangeran Walang Sungsang berguru sama beliau. Di situ mungkin mendapatkan gelar Pangeran Cakrabuana, Mbah Kucer pun di situ mendapatkan gelar itu. Dan berguru untuk melengkapi hukum Islam yang kelima. Beliau berangkat. Jadi dengan mendapat gelar lagi, mendapat gelarnya itu Syekh Datul Imam. Ya, itu gelar dari Jazirah Arab atau dari Mekah. Beliau itu bertiga itu berangkat ke Mekah untuk melaksanakan hukum Islam yang kelima. Naik haji. Lama-kelamaan Raja Hud sang istrinya meninggal. Ya. Ibu Ratu Masalah Sangkang bertemulah dengan Raja Hud. Karena Raja Hud itu mirip banget, istrinya mirip Ibu Ratu Masalah Sangkang. Karena istrinya meninggal. Sudah meninggal istri. Makanya beliau dipersuntinglah sama Raja Hud. Jadi pulang itu Mbahku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana Pangeran Walang Sungsang baliku karo Habibah karo Ibu Ratu Mas endang nulis ning Ibu Ratu Mas Laras Sandange ning kana dipersunting ning Raja Hud atau Sultan Hud yang ada di Mekah. Selesai itu beliau punya dua putra yang bernama Syekh Nurullah dan Syekh Syarif Hidayatullah. Itu yang tua Syekh Syarif Hidayatullah. Makanya ya maka kalau dalam serah nasab atau silsilah ya dua serbu. Sebabnya apa? Ini anak wadi Syekh Nurullah. Beliau juga keluar dari kerajaan Arab itu untuk syiar Islam ke tanah Jawa. Dan bertemu dengan mencari ramah wahyu. Kan Syekh Syarif Hidayatullah kan bertemu dengan ramah wahyu dengan gelar Mbah Kucer yang dulunya Pangeran Walang Sungsang. Itu sejarahnya itu. Terus Mbah Kucer Ibu Ratunya Mas Endang Wilis kan punya seorang anak yang perempuan namanya Ibu Ratu Mas Pakungwati. Pakungwati. Pengaruh zaman bagian kebagian saya dulu ke di Tapungnang ya. Pada negara anak saya kakak ngeronak ke hati ke sambil aja doa-doa. Tapungnang. Menikah beliau. Sejarahnya itu begitu. Di sini dengan nama gelar masih Pangeran Walang Sungsang. Belum Mbak Kucer atau Pangeran Cakrabuana. Makanya di sini tempatnya sejuk. Ya, iya. So adik-adik ini pada tahu Pak, ini anjuran tempat wudhu. Ya, moga-moga berkah. Tapi kang yakin karo Gusti Allah, ninggane siji masyarakat. Ya. Lillahi ta'ala, moga-moga oleh karomah para wali, moga-moga angsal mujizat para nabi, lan ridho Gusti Allah. Tetap njaluk karo Gusti Allah. Kita duduk musyrik. Makanya saya juga di sini setiap jemaah menerangkannya harus mendetail. Kalau tidak mendetail, seseorang itu nanti beda versi, salah pengertian. Makanya kita itu harus memandu benar-benar dengan membacakan Bismillah, dengan membacakan syahadat, membacakan sholawat, dan membacakan istighfar. Itulah pembukaan. Ya mudah-mudahan. Ya itulah pembedahan sejarah dari Keramat Cimande. Dengan demikian terima kasih banyak. Sekarang tinggal lapangannya untuk melihat Keramat atau tempat beliau untuk
Nggih. Ya, Pak. Terima kasih penjelasannya tentang sejarah Cimandu ya. Iya. Petilasan Cimandu, Cimandu. Keramat Cimandu, petilasannya Mbah Kusangkan Cirebon ya. Nah, sekarang kami mau tanya-tanya boleh Pak ya? Sedikit pertanyaan-tanya di Cimandu, Keramat Cimandu, Cimandung, ada apa aja Pak selain petilasan? Oh, nggih. Ini secara tertulis ya. Ada ning lapangan maning soalnya rada nancap. Ada kiblah, ada selarang. Soalnya kan posisinya kan tidak. Ada perahu bencana. Iya, kata muara, kedung bencana. Perahu, batu tapi bentuknya perahu. Batu, ya, sudah jadi fosil. Terus turun lagi ada sumur Kebodongkol. Iya, atau Maisa Jenar. Air, itu sumur bentuknya. Ada sumur Maisa Jenar, ada perahu Bencono atau perahu bencana ya. Terus turun lagi ada sumur Jago. Iya, atau Pangeran Wirasakti Sumur Jago. Ya. Naik lagi ada Eyang Selaliman. Selakan batu, liman kan gajah. Jadi Anawatu gajah. Singkatan gitu. Kromo. Kromo Inggil. Bahasa Sela. Sela kan batu. Iya. Sela. Liman kan gajah. Sela liman. Sela liman. Lamun bahasa halusnya kan sela liman. Tapi lamun kita ngomong kak, mune watu gajah. Iya. Ya kudu weruh. Pas itu nanjak maning, anak batu dadar. Atau batu pusar bumi, atau batu toa. Ya. Neng dulu. Tenang, santai. Mau anak batu toa. Ritualnya kayak toa. Soalnya berputar itu berlawanan dengan jarum jam. Tapi tidak boleh nafas. 7 kali. 7 putaran. Selama 7 putaran tidak boleh. Bacanya apa? Sholawat. Sallallahu ala Muhammad wiskan lisbah. Buatnya berang-berang boleh sholawatku. Begitu selesai mono, anak kono watu toaf atau batu dadar atau batu busur bumi. Ya nih kono. Terus selesai dari situ turunlah ke sumur Asian Ibu berarti Mas Pastung. Asian kan beliau juga pernah tinggal. Makanya kan ada sumur Asian atau Asian. Turun lagi di balong pengantin atau Ibu berarti Mas pengantin. Nah itu udah di depan. Depan di balong pengantin. Kalau mandi di situ bisa jadi pengantin. Jadi pertanyaannya begini, memang ada bercandanya, bagus ya, jangan serius terus. Ya. Jadi di situ maksudnya itu pembedahan artinya ya. Ini kan nanya sumur dulu, maknanya ada semua nanti kita bedakan semua. Itu balong pengantin atau sumur pengantin. Naik lagi ke sini ke sumur Pandanwaringin. Ya. Itu ada tuh. Itu kelihatan. Ya kan? Nah, itu sumur Pandanwaringin. Tapi di saat musim hujan ada airnya. Iya. Ada airnya di saat musim hujan. Kalau tidak ada kemarau itu enggak ada. Soalnya itu asli dari resapan dari pohon-pohon. Dari penyulingan daun, ke ranting, ke pohon, ke akar, ke tanah. Itulah air. Itu yang biasa. Nanti ya bisa lihat antara 3 sumur itu. Nanti kita bisa lihat. Terus kita berjalan lagi ke Pancuran. Makanya kan anak wong ngomong ngendi ke Pancuran Mate. Serpon. Ya kan banyak versi. Cuma kalau di posisinya di Cimandung ya di sini. Bukannya di mana-mana ya tetap di sini. Ada Pancuran Mate.
Yang terakhirnya itu ada sumur kahuripan atau sumur kajayan. Ya kamu jaya mulia mau terakhirnya masa mau beli anak bah. Ya karya enak. Ya kayak NTB sekolah dikit. Sukses ya. Moga-moga pada sukses. Amin. Berkah. Bupati gue jadi bupati, bupati jadi camat. Ya iya, yang namanya kangarane kok menawa. Gusti Allah maring pun payakun. Yang penting niat kang kuat. Ya belajar kang benar. Ya boleh. Ya demenan cuma hanya sebatas. Iya nggak masalah. Itu real loh. Itu nggak apa. Pacaran nggak apa. Cuma harus ada batas. Ya bisa. Berarti semua sumur-sumur terus pancuran-pancuran emas itu buatan Mbahku. Menurut orang tua saya, karena ini sejarahnya kan tidak tersurat. Sumur-sumur tersebut sejarahnya tersirat. Hari tersirat pulangkan ini gue kita kejar wong gue kula punjan. Ya, bapaknya punjan mana? Wujudnya punjan mana? Benar terus naik. Dan di sini pun sudah beberapa banyak punjan atau banyak pengurus. Nah, termasuk yang sekarang saya ini yang ke-10. Berarti kan pragenerasi berapa sebelum istilahnya kan dari zaman penjajah itu udah ada. Soalnya dijajah. Indonesia dijajah Belanda itu 350 tahun. Menurut ceritanya. Menurut buku. Tapi nggak tahu. Kalau yang lainnya sih. Ya kan? Makanya Belanda bulu terdegang kopeng kene. Makanya keturunan Belanda ya pantas. Nyon Belanda main gak telung atau 1 tahun. Hari Jepang ini sedela cuma 3 tahun. Dari tahun 42 sampai 45. Jepang. Makanya keturunannya langka. Ya langka deh. Maksudnya tidak ada keturunan dari Jepang. Tapi kalau dari Belanda banyak. Yang telung atau 1 tahun deh. Itu kan bukan waktu yang singkat loh. Umur yang uang baik juga 1 tahunan. Setewaruan. 3 generasi. Sekarang anak yang cetek, anak yang ulung pun. Ya kami mengitu dedek kok. Jadi saya ngomong. Saya kan ya. Kita kan gini. Kita kembalikan lagi ke pokoknya. Ya. Itulah. Selama Sinandung. Di sini ada sumur pancuran mas. Ada sumur Kajayan Kamulian. Ada sumur Pandan Waringin. Ada sumur Pengajian. Ada sumur Tidur Pakungati. Ada sumur Jago. Ada sumur Kederajatan. Itu. Ada sumur Bodongkol atau Maisya Jenar. Ada sumur Muara Perahu Bencana atau silakan Ibu dan Mas Ketum Bencana Umum. Semua sumur itu ada artinya, ada filosofinya dan ada maknanya. Beli batu adus baik. Namun ya adus dewek ya nggak apa-apa. Udah ngomong tanpa seizin pengurus. Kalau di sini itu harus melalui pengurus dan beliau pun harus dipandu. Berarti masih alami sana. Iya, dipandu dan terus dibacakan dengan Bismillah, syahadat, salawat, istighfar dan diajani. Sama aja bahasanya itu di Rupiah. Kalau mandi di Cimandung. Jare bahasa wong kene muni dedonga, didongai dikit, libat wadus bae. Wes isi padu berubah. Ya, arti nanggape. Soalnya adik-adik ini pertanyaannya babnya demikian. Makanya buat keterangan ke sana, buat laporan ke sana. Kita ambil dari perahu bencana atau ketum perahu bencana atau muara batu. Itu simbolisnya syariat. Itu perjalanan manusia. Perjalanan manusia di tengah lautan. Ada ombak, ada badai,
amin magledek. Ya kan? Iya. Menusa ke permasalahan. Kita hidup ini perjalanan. Simbolnya itu perjalanan. Tapi tetap iman Islamnya kita ini hati deh. Supire ya kita. Hati ya deh. Ini hati. Supire. Namun ya kita goyah ya bukan bah. Cuma masih tetap tidak bisa perbaiki. Misalnya ada kesalahan tetap. Manusia itu ada kurangnya dan ada lebihnya. Itulah pembedahannya itu. Perjalanan. Di tengah lautan. Ucapkan terima kasih Pak ya waktunya dan penjelasannya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kami. Amin. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kami seperti ya. Moga-moga kami berkah ya supaya sederek-sederek bulan ini, adik-adik bulan ini, mudah-mudahan diparingi berkah selama hidupnya oleh Raja Allah. Nyun karomah yang selama disangka di Cirebon, nyun mukjizat para nabi Allah, nyun ridha Gusti Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim. Dan karam ya Allah. Dan barakah ya Allah. Dan izzat ya Allah. Dan kita ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah Rahim. Dan karamat para nabi Allah. Dan karamat para Rasulullah. Dan karamat para sahabat Nabi Allah. Kesimpulannya adalah di sini tempat patilasan Raden Walangsungsang atau yang sering kita kenal dengan Mbah Kuwu Sangkan, bertepatan di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di sini masih banyak situs-situs sejarah peninggalannya Raden Walangsungsang yang dapat kita pelajari. Jika kalian ingin mengetahui sejarah-sejarah yang ada di dalam ini, kalian bisa ke sini. Oke? Kita sudah selesai observasi daerah Cimandung. Sekarang kita terakhir berada di Muara Batu Perahu Ibu Ratu Nyai Mas Kedung Kencana Hulu. Ya, sekian dari kami. Barangkali ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2